Sukses di dunia ini adalah husnul khotimah, bukan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Semua ini tidak ada artinya kalau su'ul khotimah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semoga Allah memberikan usia yang berkah, panjang dan penuh kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang diberi usia panjang dan penuh kebaikan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. 2 hari yang lalu salah seorang santri Darut Tauhid, santri SMP Akhwat, wafat. Di rumahnya sudah sakit 2 pekan, kemudian sudah dianggap sehat, lalu berangkat ke pesantren hari Ahad yang lalu. 2 hari tinggal di pesantren, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan wafat. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Para jamaah sekalian, orang yang cerdas bukanlah orang yang nilainya paling tinggi, bukanlah yang IQ-nya paling hebat. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang beriman yang paling mantap, paling bagus, paling top imannya? Jawaban beliau adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Wa ayyul mu'minina akyas, dan siapa orang beriman yang paling cerdas? Ternyata yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi siapa yang paling cerdas di pesantren ini? Yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling sibuk mempersiapkan diri andai kata kematian itu datang. Allah merahasiakan 3 dari kematian ini. 1, waktu. Kita tidak tahu kapan akan meninggal, tetapi 120 hari di rahim ibu dulu sudah ditulis kapan kita akan meninggal. Waktunya, jamnya, menitnya, detiknya. Yang kedua adalah tempat. Kita lahir di mana, kita akan mendatangi tempat kita meninggal. Yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu bagaimana cara kematian kita. Walaupun tentara, prajurit belum tentu meninggal di medan perang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertempur terus menerus, tubuhnya banyak sayatan pedang dan tusukan tombak, tidak juga wafat di medan perang. Apa yang paling penting? Waktu, tempat, dan cara adalah Allah yang menentukan segalanya. Tugas kita hanya satu,
berusaha kapanpun waktunya tiba, dimanapun kita dicabut nyawa, dengan cara apapun yang Allah tetapkan, yang penting cuma satu, husnul khotimah. Sukses di dunia ini adalah husnul khotimah, bukan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Semua ini tidak ada artinya kalau su'ul khotimah. Bagaimana agar kita meninggalnya husnul khotimah? Allah merahasiakan waktu. Satu, jangan pernah menunda kewajiban. Ciri amal yang bakal diterima Allah adalah yang dia bersegera untuk melakukan amal tersebut. Hati-hati, amalan yang paling disukai Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, barulah jihad fi sabilillah. Lihat tingkatannya, salat tepat waktu. Jadi jangan main-main, karena siapa tahu keburu dijemput malaikat maut. Yang kedua adalah jangan menunda tobat, apalagi sudah balik. Sudah balik berarti sudah dimulai pencatatannya. Setiap kebaikan pasti ada balasannya, setiap maksiat pasti disaksikan Allah, dan setiap maksiat pasti ada balasannya. Dan setiap waktu kita mudah sekali berbuat dosa. Kalau tidak segera tobat, seperti naik mobil yang kacanya kotor dan makin kotor, pasti gelisah sepanjang waktu, pasti tidak akan bisa melihat jalan walaupun jalan itu ada. Maka ingat mati, perbanyak tobat, jangan sampai mati ketika bergelimang dosa. Yang ketiga, ingat mati adalah jangan menganggap remeh maksiat, karena orang akan diwafatkan, orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Orang yang biasa berbuat maksiat, dua pilihannya: dibuka oleh Allah ketika dia berbuat maksiat, atau dimatikan ketika dia berbuat maksiat. Berapa banyak orang yang mati mabok, mati sedang berzina, mati sedang berjudi, mati korupsi. Hati-hati, maksiat jangan sampai Allah membuat kita mati maksiat. Jauhi maksiat. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Orang tua murid tidak pernah menyangka bahwa pergi dari rumah ternyata itu pertemuan yang terakhir. Sekarang tidak mungkin lagi bertemu. Di samping ini ada makam ibu. Waktu AA pergi berangkat umroh, tidak pernah menyangka bahwa itu pertemuan yang terakhir. Beruntung pada waktu mau berangkat masih mencium tangan ibu, masih dipeluk, masih didoakan, masih bisa dengan cara terbaik berpisah. Dan ternyata itu merupakan pertemuan terakhir, karena waktu di Mekah ibu wafat. Jangan sia-siakan pertemuan. Setiap pertemuan diusahakan yang terbaik, dengan hati terikhlas, dengan sikap termulia, karena boleh jadi kita akan berpisah selamanya, tidak ada lagi waktu untuk bertemu. Jangan sia-siakan setiap pertemuan, terutama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, karena boleh jadi sesudah itu ajal memisahkan selamanya. Dan yang kelima, yang terpenting adalah agar husnul khotimah, agar akhir hayat kita baik, kata kuncinya adalah jadikan setiap waktu hanya untuk kebaikan. Pikiran baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berkata yang terbaik, berbuat yang baik, terutama hati baik-baik. Bagaimanapun keadaan dunia ini kacaunya, bagaimana buruknya lingkungan,
tetap saja kita jadi orang baik, karena hanya kebaikanlah yang mengantarkan akhir hayat yang baik, husnul khotimah. Adik-adik, kita tidak tahu apakah usia kita panjang atau tidak. Nyata kemarin kawan kita sudah meninggal di usia muda. Ada jamaah yang SMA meninggal, ada yang ketika menjelang wisuda meninggal, atau adik A sendiri usia 25 meninggal. Tidak ada jaminan kita panjang umur. Dunia hanya mampir sebentar saja. Maka pastikanlah setiap waktu kita hanya untuk niat baik dan juga perbuatan baik. Tidak usah lakukan selain itu. Insya Allah kita tunggu malaikat maut menjemput dalam hati yang baik, perbuatan yang baik, husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Andai kata kita melihat ada saudara kita yang meninggal, kita doakan sebagai ladang amal kita. Kita jenguk, kita datangi untuk takziah. Kalau mampu kita sholatkan jenazahnya, dan lebih bagus lagi kita antarkan sampai pekuburannya. Makin sempurna kita berbuat baik kepada yang wafat. Insya Allah ketika kita wafat pun Allah akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan orang yang wafat dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita usia yang panjang penuh berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh berkah. Titipkan kami umur yang panjang yang penuh kebaikan. Jadikan sepanjang usia kami Engkau kuatkan iman kami ya Allah. Engkau berikan khusyuk dan nikmatnya ibadah. Engkau jadikan doa kami doa yang Engkau ijabah. Jadikan umur yang tersisa membawa kebaikan bagi ibu bapak kami ya Allah, bagi guru-guru kami, bagi sanak saudara kami, bagi negeri kami, bagi umat dan bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya kebaikan. Karuniakan kepada kami niat yang baik, perkataan yang baik, pikiran yang baik, perbuatan yang terbaik. Ya Rob, andai ajal kami suatu saat tiba, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau benar-benar ridho kepada kami. Cabutlah nyawa kami ketika orang tua kami sudah ridho dan memaafkan kami. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan lisan ini menyebut nama-Mu la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.